Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Sebagian besar umat muslim sudah mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya. Kisah kehidupan beliau ini bukan hanya sekedar dongeng dan cerita saja, melainkan menjadi panutan umatnya untuk menerapkannya dalam kehidupan karena sangat banyak sifat baik dari suri tauladan beliau. Umat Islam sudah sering memperingati hari Maulid Nabi sebagai peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan hidup beliau sampai wafatnya banyak memberikan pelajaran hidup meskipun tidak selalu mudah dan bahagia. Rasulullah tetap mendapatkan tantangan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Beliau lahir dari ibu bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun tersebut juga disebut sebagai tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha saat menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang dengan menjatuhkan batu-batu yang menghancurkan pasukan gajah. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti yaitu tahun gajah. Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Semasa kecilnya, beliau hidup bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Pada saat Rasulullah lahir, seorang ibu bernama Siti Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad yang masih bayi. 2. Masa kecil Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi bangsa Quraisy di zaman dahulu, pada hari ke-18, membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang selalu berperilaku baik dan cerdas pada masanya. 3. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan yang tidak baik di lingkungan sekitarnya dan tidak pernah mengikuti perilaku buruk orang-orang di zaman jahiliyah. 4. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Nabi Muhammad di usia menjelang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Beliau berdagang dengan sahabat terbaiknya, yaitu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalin kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan dari Mekah ke Suriah untuk saling membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. 5. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, yaitu Nafisah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya melamar Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib lantas mendatangi rumah Huwailid bin Asad untuk melamar Siti Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua. Berbagai riwayat menyebutkan ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. 6. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Beliau sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping gunung Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-4. 7. Dakwah pertama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara terang-terangan
pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Nabi Muhammad saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh beliau. Abu Jahal dan Abu Lahab yang merupakan salah satu pamannya juga ikut menentang Nabi Muhammad selama berdakwah. 8. Pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad bisa merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberikan uang tebusan kepada Abu Thalib agar membiarkan Nabi Muhammad dibunuh. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak menimbulkan perang saudara. 9. Perintah berzakat di zaman Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW di Madinah, beliau dan para sahabatnya, serta kaum muhajirin, masih menghadapi permasalahan untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka orang yang berkecukupan, kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW langsung mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. 10. Perintah kurban di masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu, Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya penyembelihan sendiri sebanyak 63 ekor, sementara sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini beliau lakukan setelah melaksanakan salat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj, ayat 36, yaitu tentang jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim, juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. 11. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Siti Aisyah dengan badan yang sudah lemah. Mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan yang begitu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Sama halnya seperti mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Sulaiman. Mukjizat akan mendukung kebenaran kenabian untuk para nabi dan rasulnya. Maksud lainnya adalah melemahkan lawan dan musuh jika merugikan dan akan membahayakan umat muslim. Terdapat lebih dari 300 mukjizat Nabi Muhammad SAW seperti yang dijelaskan dalam buku Kumpulan Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat itu antara lain: 1. Air susu yang melimpah. Mukjizat pertama kali sudah ada ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siti Halimah yang memiliki tubuh kurus kering mencoba menyusui bayi Muhammad dan terlihat ASI yang mengalir dengan deras. Padahal sebelumnya, hal ini tidak pernah terjadi pada anak kandungnya, bahkan sering terasa kurang untuk menyusui anaknya sendiri. Bersamaan dengan keanehan yang dialami oleh Siti Halimah, suaminya pun juga merasa heran. Pasalnya, unta betina tua miliknya tiba-tiba menghasilkan air susu yang begitu melimpah. Keduanya pun bisa meminumnya dengan sangat puas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. 2. Pembelahan dada. Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad yang masih kecil, kurang lebih selama 2 bulan.
Ibunya sempat menolak jika anaknya hidup di Mekah karena terasa tidak begitu mendukung untuk perkembangan Nabi Muhammad. Akhirnya, bayi itu pun kembali mengikuti ibu asuhnya dan tumbuh remaja dengan saudara-saudaranya. Nabi Muhammad yang sedang menggembala bersama saudaranya, tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki berpakaian serba putih. Keduanya langsung membelah dadanya dan langsung mengambil benda hitam di dalamnya. Nabi Muhammad sebenarnya tidak tahu apa tujuannya, begitupun dengan Siti Halimah dan suaminya. 3. Membelah bulan. Kisah mukjizat oleh Nabi Muhammad SAW ini terjadi saat kaum kafir menentangnya untuk membuktikan kenabiannya. Rasulullah akhirnya menunjukkannya dengan membelah bulan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalangan Quraisy tentu terkejut atas apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka tentang mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka adanya pemisahan bulan. Membelah bulan ini tentu hanya salah satu dari banyaknya mukjizat dari Nabi Muhammad atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Air mengalir dari jari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yaitu ketika air bisa mengalir dari jari tangannya. Kisah ini bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Saat itu, orang-orang merasakan haus yang sangat luar biasa. Hal ini membuat mereka bergegas menuju ke Rasulullah tepat setelah wudhu. Orang-orang berkata, jika tidak memiliki air untuk minum dan wudhu, kecuali hanya sepanci air kecil yang tentunya kurang bagi semuanya, Nabi Muhammad pun meletakkan tangannya ke dalam wadah dan air mulai keluar dari jari-jarinya. Akhirnya semua manusia di sekitarnya bisa menghilangkan rasa haus. 5. Makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalhah serta istrinya sempat mendengar Nabi Muhammad sedang ada dalam keadaan lemas. Keduanya lalu memutuskan untuk mengundang Rasulullah makan di rumahnya. Ternyata Rasulullah datang dengan mengajak banyak sahabatnya, bahkan mencapai 70-80 orang. Abu Thalhah dan istrinya tentu merasa kebingungan dengan banyaknya orang yang datang. Rasulullah pun mendoakan makanannya sebelum mempersilahkan tamu memakannya. Mereka makan secara bergantian dan membuat semuanya merasa kenyang tanpa ada yang kekurangan. 6. Satu gelas susu mampu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya juga berhubungan dengan mukjizat sebelumnya. Susu yang bisa mengenyangkan banyak orang bisa menjadi salah satu kisah menarik dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat miskin dan kelaparan, namun memiliki banyak ilmu pengetahuan dan penghafal hadits. Suatu hari, Nabi Muhammad bertemu dengannya dan memintanya untuk mengikutinya. Kemudian Rasulullah membawa satu gelas susu dan mengundang banyak orang datang ke rumahnya. Abu Hurairah sebagai orang pertama meminumnya, dan seterusnya sampai semuanya merasa kenyang sepuasnya. 7. Doa minta hujan. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat, ada seseorang yang meminta kepada beliau untuk berdoa segera turun hujan. Hal ini karena kekeringan telah berlangsung cukup lama dan sangat berdampak pada berbagai hal. Nabi Muhammad pun mencoba mendoakan sampai Jumat berikutnya. Namun, seseorang datang membawa kabar pada Rasulullah bahwa banyak rumah telah mengalami kerusakan akibat hujan yang turun dalam waktu lama. Nabi Muhammad berdoa agar hujan bisa pindah ke Madinah sesuai dengan permintaan umatnya. Awan-awan pun langsung bergerak ke pusat kota Madinah. 8. Mengobati sakit mata. Sesaat sebelum penaklukan benteng Khaybar berlangsung, Ali bin Abi Thalib yang sebagai pemegang bendera mengeluh sakit mata. Rasulullah pun memanggil Ali dan langsung meludahi matanya. Nyatanya hal ini menjadi salah satu mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa sembuh dalam waktu singkat. Mata Ali pun langsung sembuh dan tampak tidak pernah sakit sebelumnya. Ali bin Abi Thalib yang bertugas untuk membawa bendera bisa dengan mudah melanjutkan tugasnya. Mukjizat milik Nabi Muhammad ini pun membuat penaklukan benteng Khaybar dapat berlanjut. 9. Hidupnya batu kecil. Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan batu kecil yang menjadi salah satu mukjizatnya. Peristiwa ini terjadi pada sebuah halaqah yang menunjukkan adanya batuan kecil sedang bertasbih pada tangan Rasulullah. Kejadian ini juga ada di dalam suatu hadis riwayat Imam Tobroni.
Abu Dzar radhiyallahu an berkata, bahwa sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah di dalam sebuah halaqah. Ada batu kecil di tangannya, dan sedang bertasbih di telapaknya. Bersama kami ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semoga Allah merahmati semuanya. 10. Pelepah kurma yang menangis. Sebelum ada mimbar, Rasulullah yang berkhotbah kerap bersandar pada sebatang pelepah kurma. Ada peristiwa menarik, ketika sudah terdapat tempat untuk berdakwah, pohon bekas sandarannya itu terdengar menangis. Nabi Muhammad SAW langsung mengusapkan tangan ke permukaannya. Batang kayu yang menjadi tempat biasa Nabi Muhammad berkhotbah terdengar menangis. Orang-orang terdahulu mendengarnya, bagaikan unta sedang melahirkan, sehingga terasa sangat menyakitkan. Rasulullah pun datang menghampirinya untuk meletakkan tangannya, kemudian terdiam. 11. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi momen yang penting dalam sejarah umat Islam, karena dalam peristiwa itu, Rasulullah menerima perintah melakukan sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari bumi menuju ke langit sampai Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj ini bermula ketika malaikat Jibril mendatangkan buraq sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW yang super cepat, yaitu berupa hewan putih dengan 2 sayap di antara kakinya. Kemudian, Rasulullah menaikinya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Di dalam kisah ini, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa para nabi sebelumnya. 12. Kitab Suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman orang-orang yang ahli dan fasih berbahasa, sastra, dan bersyair secara alami. Demi memudahkan pemaknaan, Rasulullah akhirnya mendapatkan mukjizat berupa wahyu Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri, sudah menjelaskan bahwa mukjizat dalam bentuk kitab hanya ada pada 4 nabi dan rasul. Keempatnya adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi paling terakhir dan abadi sepanjang zaman. Sementara kitab sebelumnya tidak berlaku di masa berikutnya. Ada banyak pelajaran menarik di dalam kisah Nabi Muhammad ini yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW beserta mukjizatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.